الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah terakhir kita membahas mengenai daripada definisi usul fiqh, ditinjau daripada dua mufradat tersebut. Usul itu apa? Fikih itu apa? Nah, barakallahu fikum. Namun kemarin terakhir kita ambil baru yang pertama itu usul. Usul itu adalah jamak daripada aslun. Bentuk jamak dari mufrad yang dinamakan dengan aslun. Paham itu ya? Mufrad asl maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Yang sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya, itu namanya aslun, pondasi, dasar pokok. Mahfum ya? Adapun usul fikih adalah ilmu yang membahas mengenai apa? Ilmu yang membahas ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu. Naam atau na barakallahu fikum kaifiyatu istikhrajil ahkam syar'iyyah min adillatiha al-ijmaliyah ala wajhin syar'i atau ala wajhin sahih. Paham ya? Atau ala wajhin salim. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, yaitu ilmu yang mengajarkan bagaimana atau diketahui dengannya tata cara untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang masih global. Nah, barakallahu fikum, berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk yang selamat. Mahfum insyaallah ya? Na'am. Atau dengan istilah lain adalah apa? Ilmu yang membuat, nah barakallahu fikum, al-ilmu alladhi yaj'al al-insan, al-ilmu alladhi yaj'alu al-insan nam yatamakkan. Ilmu yang menjadikan manusia itu mapan dan mampu. Nah, barakallahu fikum, nam min istikhraji al-ahkam syar'iyyah min adillatiha al-ijmaliyah ala wajhin salim. Artinya sama semua. Ilmu yang bikin manusia itu mapan dan mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i yang bersumber dari dalil yang masih global berdasarkan apa? Sisi yang selamat. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang kita masukin makna fikih itu apa? Usul itu sudah kita bahas. Sekarang fikih itu apa? Qala al-muallif rahmatullah alaihi, baqiya alaina al-juz' ats-tsani wa huwa al-fiqh. Yaqul muallif, muallif yang pertama tadi Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi. Sekarang yaqul muallif, berkata muallif al-Imam Syihabuddin Al-Amriti rahmatullah alaihi. Paham ya? Nah, wal fiqh ilmun kulli hukmin syar'i jahat zihadan duna hukmin qat'i. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu mengenai apa? Hukum syar'i yang datang berdasarkan ijtihad tanpa hukum qat'i, apa hukum yang qat'i yang pasti. Paham ya? Ini setelah globalnya. Kita lihat nanti rinciannya apa maknanya. Karena ilmu fikih itu seringnya itu apa? Nah, barakallahu fiik, dhanni itu dalam artian kemungkinan besarnya benar daripada kelirunya, gitu, paham ya? Beda dengan apa? Apa? Lawan dhann. Wahamun atau wahmun? Wahm ya, wahmun, haknya disukun, kalau haknya di fathah wahamun maknanya ghalatun. Tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau wahm itu kemungkinan kelirunya lebih besar daripada benarnya. Mahfum salah ya. Contohnya misalkan orang salat ya, misalkan Allahu Akbar. Disebutkan dalam dalil bahwasanya Rasulullah ketika mengangkat kedua tangannya hatwa mangkibai, sejajar dengan apa? Pundak atau ujung telinganya. Nah, itu enggak perlu kita Allahu Akbar. Iya dulu gini. Pasal belum. Dan saja. Dan dalam artian kita sudah berprasangka semoga itu dapat tepat itu loh. Karena kalau kita tolak-tolak maka keliru. Kan otomatis kalau noleh nanti dan pasti yakin, tapi enggak perlu. Paham ya? Nah, karena gerakan seperti itu namanya yang barakallahu fikum, dan seperti itu enggak masalah. Karena enggak mungkin kita langsung Allahu Akbar dilihat-lihat dulu nih, pas belum kalau naik sedikit misalkan. Malah enggak salatnya. Apa maksudnya itu ya? Itu perlu diperhatikan itu. Nah, kemudian juga ketika antum sujud, kelihatan sudah lurus atau belum, diperkirakan aja. Nah, diperkirakan dannya sudah lurus itu ada. Walaupun nanti misalnya miring sedikit,
tanpa kesengajaan tidak jadi iskal. Apa itu maksudnya ya? Yang jelas seperti itu. Nah, kita lihat sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-fiqhu fil lughah, fikih secara bahasa adalah al-fahm. Paham ya? Pemahamannya. Wa minhu qaulu ta'ala, qalu ya Syu'aibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka ini kurang ajarnya orang-orang ini yang apa? Nah, barakallahu fikum, penentang dalam artian umat Nabi Syu'aib ini. Mereka, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami enggak paham kebanyakan apa yang kamu katakan. Nafkahnya nafkah maksudnya. Paham ya? Ai ma nafhamu. Ngejek itu istilahnya ya. Allah musta'an. Wa qaulu ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah ada sesuatu melainkan semuanya itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Ayam bertasbih enggak? Bertasbih. Kambing bertasbih enggak? Bertasbih juga. Hewan-hewan bertasbih juga, cuman kita enggak paham tasbihnya yang mana. Jangan seperti orang sufiah. Sufiah itu kalau dengar sapi mengeluarkan suaranya mengoh misalkan, suara itu, wah itu berarti la ilaha illallah katanya. Sebagian mereka seperti itu. Nanti kalau kucingnya meong meong meong, wah berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil katanya. Itu keliru ya. Benar, memang tidak ada suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu melainkan bertasbih dengannya, maksudnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kan enggak paham tasbihnya mereka. Jangan bergaya sok paham seperti itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ini dalilnya mana, syahidnya mana? La tafqahuna la tafhamuna. Paham ya? Kemudian ucapan Daud alaihissalam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uraikanlah ikatan-ikatan pada lisanku ini. Naam yafqahu qawli, agar mereka memahami apa? Ucapanku. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum salah? Ewa. Ay la tafhamun kullu syai'in yusabbihu bihamdillah lakin ma nafqahu tasbihahu. Nah, segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kami atau kita tidak memahami tasbihnya. Paham maksudnya nih? Nah, paham salah ya? Syahidnya apa? Fikih secara bahasa maknanya paham. Wa hum qulubun la yafqahuna biha la yafhamuna biha. Paham? Nah, barakallahu fikum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ay yufahimu fid din. Paham? Nah, wa bisyara' dalam syariat yaqulul mu'allif, berkata mu'allif, ilmu kulli hukmin, ilmu setiap hukum syar'iyyah, hukum syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i, yang datang berdasarkan ijtihad bukan hukum qat'i, hukum yang pasti, yakni ilmul hukm syar'i al-mabni 'ala al-ijtihad la 'ala al-qat'i. Oh ya, yaitu ilmu mengilmui hukum syar'i yang dibangun di atas ijtihad, bukan di atas sesuatu yang pasti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ijtihad dalam artian ya para ulama beristihad bahwasanya ini yang rajih, ini yang kuat pendapat ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ternyata kok keliru juga karena tidak di atas hukum yang pasti tadi. Paham ya maksudnya ya? Nah, kecuali nanti barakallahu fikum yang pasti juga ada. Misalnya hukum mengenai salat lima waktu. Itu enggak ada istilah hukum itu prasangka dugaan, yakin salat lima waktu wajib kan, paham ya? Nah, faqaluhu ilmu kharaja bihi al-jahl. Ilmu adalah jahl. Fal jahil laisa bifaqih. Maka orang yang bodoh itu tidak dikatakan faqih, karena al-ilmu itu apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan apa kemarin di awal-awal kitab Al-Usul min Al-Usul, al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya kan, ilmu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Itu ilmu. 1 tambah 1 berapa? 2. Ilmu. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu, ini anak kecil yang mengucapkan belum tahu apa-apa ya, enggak tahu misalkan, berarti apa? Jahil basit. 1 tambah 1 berapa? Nah, ini yang mengucapkan orang besar, bergaya sok tahu dia. 1 tambah 1 itu 3. Jahil apa? Murakkab. Paham ya? Enggak tahu jawab itu sok tahu itu, paham ya? Nah, kemudian yang berikut lagi, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 2. Masih ada lafaz kalau tidak salah, don. Karena kemungkinan benarnya apa? Besar. Kemudian 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau tidak salah 3. Apa namanya? Wahm. Paham ya? Masih prasangka-sangkaan tapi kemungkinan kelirunya besar. Nah, kemudian yang ragu, yang syak bagaimana? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2, 3. Ragu dia, bisa memastikan. Paham ya? Nah, itu semuanya
sudah terkumpul di situ. Paham ya? Yang paling tinggi ya ilmu, al-ilmu. Idrakus syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti sesuai dengan hakikatnya. 1 tambah 1 2. Berarti ilmu. Mahfum salah ya? Nah, kata beliau, ilmu kharaja bihi al-jahl, fal jahil laysa biwaqih. Karena orang yang bodoh tidak dikatakan faqih. Apa maksudnya ya? Naam. Wa qalu kulli hukmin syar'i kharaja bihi al-hukm al-aqli wal hukm al-hissi wal hukm al-'urfi aw al-'adi. Keluar dari hukum syar'i adalah hukum apa? Hukum secara akal dan hukum secara hissi. Hissi itu secara yang disaksikan dengan panca indera. Wa hukm al-'urfi aw al-'adi, hukum secara adat istiadat atau kebiasaan. Apa maksudnya ya? Naam. Fa hadhihi la tadkhul fil fiqh istilahan. Yang seperti ini tidak masuk dalam ilmu fikih secara istilah. Karena yang diinginkan dalam ilmu fikih secara istilah adalah apa? Hukum yang syar'i. Paham ya? Nah, wa in kanat fiqhan fil lughah, walaupun pada asalnya dia dikatakan fikih secara bahasa. Paham ya ini ya? Nah, lakin laysat fiqhan fil istilah, namun tidak dikatakan fikih secara istilah. Fa mathalan qauluna, sebagai contoh ucapan kita atau ucapan kami, al-juz'u ba'du al-kull. Nah, sebagian itu adalah bagian dari keseluruhan. Benar enggak ini? Nah, hadza hukmun lakinahu aqli. Ini hukum benar hukum, tapi ini secara akal gitu loh. Secara akal bahwasanya sebagian itu adalah bagian dari keseluruhan. Oh ya, misalkan ini sekarang barakallahu fikum. Nam al-amud juz'un minal masjid. Paham ya? Tiang itu tiang bagian dari masjid. Jadi sebagian itu bagian dari keseluruhan itu loh. Benar enggak itu? Secara akal tahu. Nah, tapi ini akli la yusama fiqhan bil istilah, tidak dinamakan fikih secara istilah. Karena apa? Karena hukum secara akal. Mafhum ya? Nah, wa qauluna aklus sana yustatlaqu bihil batn. Memakan sematan sabun itu bisa membahayakan dan membuat rusak perut. Paham ya? As-sana semacam sabun ya. Nah, atau semacam sabun ya, nah. Itu akan membuat apa? Membuat bahaya perut atau membuat membinasakan perut. Hadza hissi. Secara panca indera dirasakan enggak itu? Enak. Tapi ini bukan fikih secara istilah. Mahum. Wa qaluna wujudus sayyaratil amir 'indal bab tadullu 'ala wujudil amir. Secara urfi, kebiasaan, secara adat bagaimana? Adanya mobilnya pemimpin atau presiden di depan pintu atau samping pintu menunjukkan bahwasanya adanya presiden di situ. Adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Paham ya? Al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir. Kotoran unta menunjukkan ada untanya di situ. Ini secara apa? Urf. Secara urf. Hadza urfiyun aw 'adiyun. Ini perkara urf secara kebiasaan atau secara adat. Paham ya? Idzan al-hukmu alladhi yakunu fiqhan huwa al-hukmu bil umuri syar'iyyah. Jika demikian berarti hukum yang dimaksud di sini, hukum dikatakan fikih itu adalah hukum mengenai apa? Perkara-perkara yang syar'i. Wa li hadza qala kullu hukmin syar'i jaa'a ijtihadan. Paham ya? Oleh karena ini Al-Imam Amriti mengatakan setiap hukum syar'i yang datang dalam barakallahu dalam keadaan beristihad atau sumbernya dalam istihad. Paham ya? Wa qalu jaa istihadan yakni masdaruhu istihad. Sumbernya adalah istihad. Fa in kana yaqiniyan, kalau seandainya sumbernya bukan istihad tapi yakin, fa innahu ala ra'yil mu'allif laisa mafikan. Ini masih berputar menjelaskan tentang ucapan mu'allif ya. Berarti kalau yakin bukan fikih itu loh, menurut berdasarkan pemikirannya atau pendapatnya mu'allif. Laisa mafikan, tidak dinamakan fikih. Paham? Fal ilmu bi wujubis shalah ala kalamil mu'allif laisa bifakin. Benar enggak nih? Ilmu tentang wajibnya salat 5 waktu berdasarkan ucapan mu'allif fikih bukan? Fikih bukan? Fikih bukan? Bukan fikih. Karena mu'allif mengatakan apa? Sumbernya ijtihad. Nah, orang yakin enggak bahwa salat 5 waktu wajib? Yakin. Karena ijtihad atau karena yakin? Yakin. Berarti kata beliau laisa bifikin, bukan fikih berdasarkan ucapan mu'allif. Oleh karena itu pengertian fikih nanti lebih bagus lagi di bawahnya nanti, yang digaris bawahi nanti. Nah, li'annahu qat'iyyun, karena ini perkara yang qat'i pasti, bukan perkara yang don lagi, bukan dhanni. La yahtaju ila ijtihad, enggak perlu lagi ijtihad. Nah, salat 5 waktu hukumnya apa? Anak ijtihad dulu anak. Anak ijtihad dulu lah. Enggak perlu ijtihad, langsung hukum salat 5 waktu hukumnya wajib, selesai urusan. Qat'i enggak? Qat'i. Qat'i itu yang pasti, bukan dhanni. Nah, wa qala ba'dul ulama rahimahumullah wa huwa sahih, dan sebagian para ulama berkata, dan ini yang adalah yang benar, innal fiqha, bahwasanya fikih itu fi syara' secara syariat adalah ma'rifatul ahkamil amaliyati at-taklifiyah duna ghariha minal ahkam. Ya. Fikih itu adalah apa? Mengenal hukum-hukum
yang berkaitan dengan amalan, sesuatu yang dibebankan oleh syariat, amalan-amalan taklifiyah itu, amalan-amalan pembebanan syariat itu, duna ghairiha, bukan yang selainnya daripada hukum-hukum yang ada. Paham ya? Nanti yang dihafal yang bawahnya nanti. Kal ahkamil aqdiyah wal badaniyah wa ghair dzalik. Seperti hukum-hukum masalah aqdiyah, transaksi, transaksi kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli, transaksi pernikahan, paham ya? Nah, wal badaniyah atau mengenai hukum-hukum berkaitan masalah badannya. Ya enggak? Bersuci dan semisalnya. Paham belum? Nah, intinya apa? Intinya berkaitan masalah amalan-amalan pembebanan syariat. Fahadha wal fiqhu, maka inilah dikatakan fikih, yakni ma'rifatul ahkamil amaliyyah taklifiyah, mengetahui hukum-hukum, nah barakallahu fikum, yang berkaitan dengan amalan taklifiyah, amalan-amalan pembebanan syariat, yaitu wajib, haram, mubah, makruh, sunnah, apa itu seperti itu ya. Nah, hadha huwa ta'riful fiqh fil istilah, inilah pengertian fikih secara istilah. Walahu aidan ta'rifun akhar, dan juga ada pengertian yang lain juga, wa ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqati bi af'alil mukallafin. Ini yang dihafal nanti. Ya. Yang dihafal yang ini ya. Dan memiliki pengertian yang lain. Fikih itu adalah pengertian yang lain ini yang dihafal ya. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i al-muta'alliqah, yang punya keterkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang yang telah terbebani syariat. Berarti menuju dewasaan itu. Paham ya? Karena ahkamu taklifiyah, al-ahkamu taklifiyah ada berapa? Totalnya ada 5. Ada 5 ya. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Yang mubah ini barakallahu fikum tidak memiliki hukum tersendiri. Dia akan mengeluarkan hukum tergantung dengan niat dan tujuan. Mubah. Paham ya? Adapun yang 4 memiliki hukum tersendiri. Kalau wajib adalah apa? Nah barakallahu fikum, yusabu fa'iluhu wa yastahiqul 'iqab tarikuhu. Pelakunya dapat pahala, dan orang yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Berhak ya, enggak diwajibkan ya, berhak mendapatkan hukuman. Kemudian sunnah apa? Yusabu fa'iluhu wala yastahiqul 'iqab tarikuhu. Apa itu ya? Nah, pelakunya dapat pahala, dan orang yang meninggalkan sunnah tidak berhak mendapatkan hukuman. Apa itu ya? Kemudian kalau perkara yang muharram, perkara yang haram, nah barakallahu fikum, yusabu tarikuhu wa yastahiqul 'iqab fa'iluhu. Sebaliknya berarti. Yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan apa? Berhak mendapatkan hukuman. Kalau makruh, yusabu tarikuhu nam wa lam yu'aqab aw wa la yastahiqul 'iqab fa'iluhu. Paham ya? Nam, diberi pahala orang yang meninggalkan perkara makruh tersebut, dan tidak berhak mendapatkan hukuman orang yang mengerjakan perkara makruh tersebut. Kalau mubah bagaimana? Nah, al-mubah, mubah itu apa? Yang tidak ada keterkaitan dengan 4 perkara tersebut kecuali dengan niat dan tujuan. Perkara mubah paham ya? Perkara boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ngambil air boleh. Paham ya? Tapi kalau niat dan tujuannya itu akan menentukan nanti. Misalkan dia ngambil air untuk nyiram orang. Paham ya? Ngambil airnya orang dengan zalim itu. Haram enggak jadinya? Haram. Yang kemarin contohnya apa? Bawa apa itu? Bawa tangga. Bawa tangga boleh awalnya? Hukum asalnya boleh bawa tangga, mau kemana saja silakan, tafadhol. Paham ya? Tapi dia bawa tangga untuk mencuri. Paham ya? Untuk mencuri mangga tetangganya misalkan, jadi haram hukumnya. Paham ya? Jalan kaki hukumnya apa? Mubah. Silakan, ternyata jalan kaki untuk bioskop, jadi haram hukumnya. Paham ya? Karena nanti masuk dalam apa? Al-ahkam barakallahu fikum al-wasail laha ahkamul maqasid. Paham ya? Wasilah-wasilah itu nanti memiliki hukum, tujuan, dan nah barakallahu fikum puncaknya. Tujuannya untuk apa? Puncak untuk apa? Nah, dari sini barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi yang dihafal tadi ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqati bi af'alil mukallafin. Wa bina'an 'ala hadha ta'rif al-akhir, ya kan kata beliau, dan dibangun di atas definisi yang terakhir ini, tadkhulu fihi al-ahkamul qat'iyyah. Naam. Akhirnya masuk pula apa? Masuk hukum-hukum yang pasti. Paham ya? Berdasarkan apa? Dibangun berdasarkan pengertian yang terakhir ini, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan mengenai perbuatan orang-orang yang terbebani oleh syariat. Apa? Masuk di dalamnya adalah hukum-hukum qat'i. Salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Hukum qat'i enggak? Masuk di situ juga karena masuk dalam pembebanan syariat. Mafhum? Naam. Fal ilmu bi wujubis shalah waz zakah was siyam wal hajj yusama 'ala at-ta'rif al-akhir fiqhan. Naam.
Mengilmui tentang wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji dinamakan berdasarkan pengertian yang terakhir ini adalah fikih. Wala yusama fikhan ala ra'yil awal, dan tidak dinamakan fikih berdasarkan pemikiran atau pendapat yang pertama. Mahum ya? Nah, ini kritikan terhadap mu'alif juga. Naam. Fal ilmu bi anna Allah wahidun, hadza yadkhulu fil aqaid, falaysa fikhan fi istilah al-usul fiqh. Maka mengilmui mengenai apa? Allah Ta'ala adalah satu. Allah Ta'ala adalah satu tunggal. Hadza yadkhul fil aqaid, ini masuk dalam perkara akidah. Perkara hukum atau perkara akidah? Perkara hukum. Perkara akidah, kita lihat, perkara keyakinan. Falaysa fikhan fi istilah usul fikih, maka ini bukan termasuk fikih di dalam pembahasan masalah usul fikih. Lakinnahu fi syari'ati fikhun, tapi bukan masalah itu ya. Secara usul fikih bukan masuk dalam fikih, tapi secara syariat masuk dalam fikih. Ilmu fikih yang paling besar kan bahkan mengenal Allah Ta'ala dikenal dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat nanti. Bal huwa a'dhamul fikih, bahkan itu adalah fikih yang paling besar. Wa li hadza samma ba'dul ulama ilm al-aqaid al-fiqh al-akbar. Oleh karena ini sebagian para ulama menamakan ilmu akidah, ilmu keyakinan itu adalah ilmu yang paling besar, fikih yang paling besar. Wa ma yata'allaqu nam bi af'al mukallafin sammahul fiqh al-asghar. Adapun yang berkaitan mengenai perbuatan-perbuatan orang-orang yang terbeban syariat, maka ahlul ilm, para ulama, sebagian ulama menamakan itu fikih yang kecil. Karena intinya keyakinan tadi kan intinya kan? Naam. Wa huwa jadirun bi an yusammal fiqh al-akbar. Dan memang masalah keyakinan itu pantas dan layak untuk dinamakan dengan fikih akbar. Paham ya? Ai ma yata'allaqu billahi azza wa jalla wa wal fiqhul akbar. Maksudnya adalah perkara yang berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah fiqhul akbar. Wa ma yata'allaq bi af'alina, adapun yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan kami. Nah, perbuatan-perbuatan makhluk yang terbeban syariat, wa huwa al-fiqhul asghar. Fa huwa al-fiqhu al-asghar. Apa maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Idzan al-hukmul qat'i ala ra'yil mu'allif la yasma fikhan. Jika demikian berarti apa? Berdasarkan ucapan mu'allif dalam matan tersebut, hukum yang sifatnya qat'i, yang pasti, yang yakin, nah itu tidak dinamakan fikih. Karena beliau menyandarkan hukumnya berdasarkan apa? Ijtihad. Nah, masalah, kalau permasalahan. Tasawwur syai' biduni hukmin hal yusama fikhan? Ada gambaran terhadap sesuatu tanpa menghukumi, apakah dinamakan fikih? Paham ya? Sekarang perhatikan ya. Fikih kan pemahamannya istilahnya. Sekarang tasawwur syai', ada gambaran terhadap sesuatu biduni hukmin, tanpa hukum. Apakah dikatakan fikih atau tidak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada gambaran bahwa khamar itu haram. Khamar itu memabukkan, gambarannya khamar itu memabukkan. Tapi dia belum menghukumi. Fikih bukan itu? Bukan ya? La, bukan. Fakauni atasawwar al-wajib wal muharram wal mustahab hadza laysa hukman. Perhatikan ini. Maka keadaanku atasawwar wajib, menggambarkan perkara yang wajib, menggambarkan perkara yang haram, menggambarkan perkara mustahab. Mustahab itu sunnah ya, mandub sama aja. Mustahab, sunnah, mandub itu sama aja. Hadza laysa hukman, ini bukan hukum. Nah, kalau cuma gambaran belum hukum itu loh. Paham ya? Nah, bala budda an ahkum wa usbit syai'an li syai'in. Namun bahkan harus aku menghukumi dan menetapkan sesuatu untuk sesuatu. Paham ya? Khamr hukumnya adalah haram, barulah menghukumi fikih itu berarti. Kenapa haram? Karena memabukkan. Kullu muskirin haramun. Ada berikutnya barakallahu fikum mengenai pembagian masalah wajib, mandub, makruh, mubah. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.